Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Saya mau melanjutkan cerita saya dari video sebelumnya, dimana waktu itu posisi terakhir di video seperti yang kalian lihat, saya ada di Hotel Holiday Inn. Ya, singkat cerita, setelah cukup lama menunggu, akhirnya saya dapat kesempatan untuk ke resepsionis, mendapat giliran. Dan ketika saya di resepsionis menyampaikan bahwa saya harus tinggal di hotel Holiday Inn untuk karantina selama 11 hari. Jadi total seharusnya 14 hari, karena 3 hari kami sudah tinggal di hotel sebelumnya. Kami harus menyelesaikan karantina kami selama 11 hari ke depan di Hotel Holiday Inn, di mana semua warga negara India dan orang-orang Indonesia yang ikut penerbangan tanggal 21 April yang lalu dikumpulkan jadi satu dan karantina di hotel tersebut supaya lebih mudah untuk mengawasi, seperti itu ceritanya. Ketika saya tanya biayanya berapa, resepsionis menyampaikan bahwa per malam hitungannya sekitar 1, sekian juta, terus ditambah dengan anak saya sekitar 200 ribuan, kemudian plus PCR test juga untuk anak saya, dan total biaya yang harus kami keluarkan untuk karantina selama 11 hari itu adalah sekitar 18,6 juta rupiah. Ya, 18,6 juta rupiah tentunya itu bukan angka yang kecil ya. Itu angka yang cukup besar, apalagi cuma untuk karantina. Ya, sampai akhirnya terus saya sampaikan ke resepsionis, saya nggak bisa ngambil keputusan sendiri, saya harus telepon suami saya. Nah, akhirnya saya telepon suami. Dan setelah melalui diskusi yang panjang, akhirnya saya sampaikan kepada suami bahwa saya tidak keberatan untuk tinggal di Wisma Pademangan, tentunya dengan segala fasilitas yang tidak sama dengan di hotel, tapi cukup baiklah untuk saya dan anak saya gitu. Dan ya, akhirnya pada sekitar pukul 1 saya dan anak saya diantar oleh salah satu petugas ke Wisma Pademangan. Jadi kami masuk ke Wisma itu sudah lewat tengah malam. Kami akhirnya, ya, saat ini saya ada di Wisma Pademangan masih menjalani karantina bersama dengan anak saya. Memang bukan hal yang mudah karena penjagaan di sini sangat ketat. Kami dijaga 24 jam penuh oleh personel TNI. Kemudian nggak bisa pesan makan dari luar juga, nggak boleh kemana-mana. Jadi ya paling cuma keluar kamar untuk ambil makan, kemudian balik lagi ke sini ya. Saya ingin mengklarifikasi atau menginformasikan mengenai penerbangan tanggal 21 April 2021 yang lalu ya, 2021. Jadi sebetulnya kami terbang dari India ke Indonesia itu melalui penerbangan repatriasi. Penerbangan repatriasi ini dikoordinir oleh satu kelompok di mana orang India tergabung di dalamnya dan mendapat dukungan dari Kedutaan Besar Indonesia. Ya, jadi penerbangan repatriasi ini tidak bisa begitu saja kami booking. Ya, ada syarat-syarat yang harus kami penuhi untuk kami bisa ikut dalam penerbangan ini. Untuk WNA atau warga negara India harus punya kartu izin tinggal sementara atau kartu izin tinggal tetap atau visa khusus. Kemudian untuk warga negara Indonesia ya tentunya memiliki kartu identitas Indonesia atau paspor Indonesia, seperti itu. Berita yang beredar menyatakan bahwa warga negara India eksodus ke Indonesia karena terjadinya gelombang tsunami corona yang ada di negara mereka. Itu menurut saya nggak benar ya, kurang tepat, karena yang terjadi adalah bahwa penerbangan repatriasi ini sebetulnya sudah ada dari sejak tahun kemarin, dari India ke Indonesia maupun sebaliknya dari Indonesia ke India. Itu setiap bulan penerbangan itu ada, dan sebulan itu ada 2 kali penerbangan dari Chennai dan 2 kali penerbangan dari New Delhi, rata-rata seperti itu. Jadi bukan seperti berita yang beredar bahwa tanggal 21 April kemarin seolah-olah
warga negara India mereka mencharter pesawat kemudian terbang ke Indonesia begitu saja? Tentunya enggak ya, hal itu sangat tidak mungkin dilakukan. Tapi karena penerbangan repatriasi ini sudah ada dari sejak tahun kemarin, dan kebetulan saja di bulan atau akhir-akhir ini angka corona tinggi di India, ya kesannya seolah-olah mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari corona di India, padahal sebetulnya enggak ya. Jadi penerbangan itu memang ada setiap bulan, dan setelah apa yang terjadi setelah kasus ini, ketika ditemukan bahwa 12 orang India dinyatakan positif corona serta tingginya jumlah kasus corona di India, ya setelah itu pemerintah melarang semua warga negara India untuk masuk ke Indonesia, seperti itu. Sedangkan saya sendiri pulang ke Indonesia bukan juga untuk menghindari virus corona yang ada di India, sama sekali enggak. Tapi sebetulnya rencana ini sudah ada dari sejak beberapa waktu yang lalu. Karena saya sedang hamil dan saya punya masalah dengan makanan yang ada di sana, khususnya dengan bau masakan India, akhirnya suami memutuskan untuk mengirim saya pulang ke Indonesia supaya mempermudah buat saya untuk makan, khususnya karena saya sedang hamil ini. Dan saya juga memang berencana untuk melahirkan di Indonesia, seperti itu. Jadi sama sekali bukan karena ada virus corona di India lalu kami memutuskan untuk pulang ke Indonesia, itu sama sekali nggak benar. Saat ini posisi saya ada di Wisma Pademangan di Tower 9 ya, dan di lantai paling atas, di mana semua warga negara Indonesia yang datang dari India ditempatkan di wisma ini. Jadi bukan hanya saya saja yang akhirnya memutuskan untuk tidak tinggal atau karantina di hotel Holiday Inn, tapi ada beberapa orang lainnya yang mereka memutuskan untuk tinggal atau menjalani karantina di Wisma Pademangan ini, karena ya tentunya karena fasilitas gratis dari pemerintah dan nggak perlu mengeluarkan biaya sama sekali. Ya itu alasan utamanya sih, karena di sini gratis ya, sedangkan di hotel kami harus bayar sekian juta untuk karantina. Kalau hanya untuk 5-6 hari sih nggak masalah, tapi untuk 14 hari itu jumlah yang cukup besar. Apalagi selama karantina di hotel kami juga nggak bisa keluar kamar, nggak bisa menikmati fasilitas hotel. Jadi untuk apa? Kan sama aja. Jadi kami memilih untuk tinggal di sini. Oke, ya itu saja cerita dari saya. Doakan kami semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan tidak tertular virus corona. Kemudian ya kami akan menjalani tes kedua beberapa hari ke depan, semoga hasilnya negatif sehingga kami semua bisa pulang ke kampung halaman kami masing-masing, kembali bertemu dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih sudah menonton, terima kasih untuk doa, dukungan dari teman-teman semua, dan itu sangat berarti buat kami. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video selanjutnya.